Perkenalkan, nama saya Erlika Snabrus Nulingga dengan NIM 210306140 dari kelas Peternakan B, Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan tugas mengenai proses pembentukan telur yang meliputi proses sintesis yolk, proses sintesis albumen, dan proses sintesis kerabang. Untuk memenuhi tugas praktikum produksi ternak unggas dengan dosen pengampu yaitu dengan Ibu Insinyur Tati Vidianasari SPT MP IPM. Dan yang pertama saya akan menjelaskan tentang proses sintesis yolk. Yolk hanya mengandung kurang lebih 50% air. Selebihnya adalah umumnya protein dan lipid dengan perbandingan 1:2. Lipid dalam yolk berbentuk lipoprotein. Padatan yolk mengandung fosfoprotein yang juga disebut fosfitin, lipoprotein, lipofetelin atau high density lipoprotein atau HDL. Sedangkan karbohidrat yolk adalah polisakarida dalam bentuk mannose glukosamine. Dan selanjutnya yaitu pembentukan atau sintesis komponen-komponen yolk atau vitellogenesis berlangsung di dalam hati di bawah koordinasi hormon-hormon gonadotropin dan steroid. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan level follicle stimulating hormon atau FSH pada ayam domestik terjadi pada saat menjelang fase pertumbuhan folikel yang ketiga yaitu 15 jam sebelum ovulasi. Peningkatan level FSH ini terjadi secara simultan dengan meningkatkan peningkatan FSH pada jaringan ovarium. Dan selanjutnya yaitu proses sintesis albumen. Albumen terdiri dari ovalbumin, ovotransferin 13%, ovomucin 11%, ovoglobulin 8%, lisosim 3,5% dan ovomucin 1,5 sampai 3%. Terdapat juga beberapa protein dengan level yang sangat kecil yaitu ovidin 0,05%, ovamagrolobin 0,5% dan papain inhibitor 0,1%. Hormon-hormon steroid memiliki peranan sangat penting dalam sintesis protein pada sel ovidu. Beberapa peneliti melaporkan bahwa estrogen memberikan efek pada sintesis protein dalam beberapa jalur sintesis. Misalnya efek terhadap banyak sistem enzim dan juga menstimulan sintesis asam nukleat. Penelitian lain menunjukkan bahwa efek estrogen dapat berupa oksigen dan sintesis messenger RNA atau mRNA baru. Penelitian yang lebih general dan kompleks menunjukkan bahwa estrogen memiliki peranan penting dalam meningkatkan sintesis DNA dan RNA. Dan mekanisme kerja estrogen pada sel Target ovidu, estrogen larut dalam lipida melewati membran sel. Kemudian diikat oleh reseptor estrogen kompleks estrogen dan reseptornya membentuk 5S. Bentuk ini adalah pembawa pesan kedua yang memasuki nukleus sel. Berinteraksi dengan kromosom menyebabkan gen tertentu dibentuk menjadi mRNA. mRNA meninggalkan nukleus menuju ribosom untuk dinalasi menjadi protein yang spesifik seperti albumen. Dan yang akhir saya akan menjelaskan proses sintesis kerabang. Vitamin D memainkan peranan penting dalam regulasi metabolisme kalsium melalui pengaktifan metabolit 1,5 dihidrovitamin D3 atau 1,25 OH2D3. Konversi ke dalam bentuk hydrolysation 25 hidrovitamin D3 ini terjadi di dalam ginjal. Beberapa peneliti melaporkan bahwa hormon steroid dan prolaktin terlibat dalam kontrol aktivitas 25 OH-D3 dan hidrolase pada ayam dan puyuh. Aktivitas renal 25 hidroksi D3 hidrolase meningkat secara periodik hanya ketika dan dalam fase bertelur yang ditandai dengan meningkatnya total kalsium plasma. Kalsium binding protein atau CABP telah diidentifikasi dalam kelenjar kerabang dan diketahui bertindak sebagai transport kalsium. Sintesis CABP oleh kelenjar kerabang dikontrol oleh kehadiran vitamin D3 dan hormon steroid estrogen progesteron. Dan komponen apa saja yang terkandung dalam yolk? Yolk atau kuning telur adalah salah satu bagian dari telur yang merupakan makanan dari embrio. Kuning telur terapung di putih telur atau di albumin
oleh salah satu atau dua tali kuning telur atau kalaja. Sebelum dibuahi, kuning telur dan cakram nufah merupakan sel tunggal, salah satu sel dari tunggal yang dapat dilihat mata telanjang. Sebagai makanan, kuning telur adalah salah satu sumber vitamin dan mineral yang baik. Kuning telur juga merupakan sumber dari lemak dan kolesterol telur, dan juga 1/5 kandungan protein telur. Yolk terdiri atas dua tipe emulsi lipoprotein, yaitu kuning agak tua dan kuning cerah. Warna yolk mulai dari kuning pucat sekali sampai orange tua kemerahan. Hal ini disebabkan oleh pigmen dalam pakan ternak ayam seperti beta-karotin. Persentase yolk sekitar 30-32% dari berat telur. Asam lemak yang banyak terdapat pada yolk adalah linolet, oleat, dan stearat. Yolk terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama membran vetilin. Yolk dibungkus oleh membran vetilin setebal 6-11 mm dan terdiri dari 4 lapis, yaitu plasma membran, inner layer, continuous membran, dan outer layer. Membran vetilin sebagian terbentuk di ovarium dan lainnya di ovido. Berat membran vetilin sekitar 50 mg. Plasma membran dan inner layer dibentuk di ovarium, continuous membran serta outer layer kemungkinan dibentuk di infinibulum. Plasma membran terdiri dari 90% air dan dari bagian padatnya 80-90% protein serta 3% lemak. Dan selanjutnya yaitu germinal disc. Germinal disc adalah bagian kecil dari ovum yang setelah terjadi ovulasi mengandung inti diploid zigot, dan jika tidak dibuai adalah sisa dari haploid pronucleus betina. Germinal disc ini terbentuk dari sitoplasma Hose dan mengandung sitoplasmic insulis yang penting untuk aktivitas metabolisme normal dari perkembangan embrio. Dan yang terakhir yaitu yolk sac atau kantung kuning telur. Kantung embrio unggas yang mempunyai bulu-bulu darah telur menyelubungi yolk. Bulu-bulu darah yang terdapat pada dinding yolk sac berfungsi menyerap zat-zat makanan dari yolk untuk embrio. Yolk sac akan diserap masuk ke dalam rongga perut embrio pada saat menetas. Dan yang kedua yaitu albumen. Putih telur adalah cairan putih atau disebut juga albumen atau glaire atau glare yang terkandung di dalam sebuah telur. Cairan ini terdapat dalam telur yang sudah dibuahi dan yang belum dibuahi. Putih telur terdiri dari 10% protein terlarut di air. Kegunaan putih telur adalah untuk melindungi kuning telur dan menyediakan nutrisi tambahan bagi pertumbuhan embrio. Dan bagian albumen terdiri dari 4 lapisan yang berbeda kekentalannya, yaitu lapisan encer luar atau outer thin white, lapisan encer dalam, dan lapisan kental ini disebabkan oleh perbedaan dalam kandungan airnya. Bagian albumen banyak mengandung air sehingga selama penyimpanan bagian ini pula yang mudah rusak. Kerusakan terjadi terutama disebabkan oleh keluarnya air dari jala-jala ovomusin yang berfungsi sebagai pembentuk struktur albumen. Persentase total albumen dari setiap ayam bervariasi, tergantung dari bangsa, kondisi lingkungan, umur ayam, umur telur, dan ukuran telur. Albumen mengandung total bahan padat sekitar 11-13% dan kadar protein menempati porsi yang paling besar yaitu 92%. Dan selanjutnya yaitu kerabang. Kerabang telur merupakan bagian telur yang membungkus isi telur dan berfungsi mengurangi kerusakan fisik maupun biologis, serta dilengkapi dengan pori-pori kerabang yang berguna untuk pertukaran gas dari dalam dan luar kerabang telur. Kerabang telur dilindungi oleh lapisan kutikula luar dan membran kerabang dalam. Pada bagian kerabang telur ditemukan dua selaput atau membran, yaitu membran kerabang telur dan membran albumen, yang berfungsi melindungi isi telur dari infiltrasi bakteri dari luar. Dan ada 4 bagian yang membentuk kerabang telur, yaitu yang pertama kutikula atau lapisan tipis sekali atau 3-10 mikron dan tidak mempunyai pori-pori, tetapi sifatnya dapat dilalui gas. Dan yang kedua yaitu lapisan bunga karang, terdiri dari protein serabut yang berbentuk anyaman dan lapisan kapur atau CO3, Ca atau PO42, MgCO3, Mg3 atau PO42. Dan lapisan mamalia sangat tipis, tebalnya 1/3 lapisan seluruh kerabang telur. Dan terakhir yaitu lapisan membran, terdiri dari 2 lapisan menyelubungi seluruh telur, tebalnya sekitar 65 mikron, semakin ke arah tumpul dan semakin tebal. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
Terima kasih.